Berbicara dari sudut pandang kedekatan, ada beberapa panduan yang perlu Anda pahami. Ada beberapa panduan yang perlu Anda pahami. Dan ini berlaku dari kedua sudut pandang. Jadi mari kita bahas lebih dulu apa yang halal dan apa yang haram. Skrip umum, poin umum, aturan umum ketika bicara tentang kedekatan adalah segala sesuatu adalah halal kecuali dibuktikan haram. Segala sesuatu adalah halal kecuali dibuktikan haram. Kemudian Anda melihat ke dalam syariah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang. Dan Anda memiliki sebenarnya 4 hal yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang. 4 hal yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang. Nomor 1 adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang keintiman melalui dubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang keintiman melalui dubur. Nomor 2, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang keintiman ketika seorang wanita sedang dalam siklus menstruasinya. Ketika wanita sedang menstruasi, dan ini juga berlaku saat dia mengalami pendarahan nifas. Artinya setelah dia melahirkan, selama waktu itu tidak diizinkan untuk menjalani keintiman fisik dengannya. Hal yang ketiga yang dilarang dalam Islam adalah penggunaan sesuatu yang kotor atau tidak disukai. Kita akan bahas konsep ini lebih lanjut nanti dengan izin Allah Ta'ala. Tapi pahamilah aturan umumnya. Karena dalam hal ini Islam tidak memberikan spesifik, tetapi hanya memberikan pedoman umum. Dan prinsip keempat dan aturan keempat yang perlu Anda ketahui dalam hal keintiman adalah bahwa Islam melarang orang menjadi boros. Islam melarang orang menjadi boros. Banyak dari paman dan bibi mungkin sedang berpikir apa yang sedang terjadi di sini. Saya akan menjelaskan secara singkat dan sebersih mungkin dengan izin Allah Ta'ala. Jadi pedoman umumnya, segala sesuatu itu halal kecuali terbukti haram. Dan inilah 4 hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang kita sebutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan keintiman melalui anus dengan jelas haram. Bahkan ini adalah sesuatu yang ada konsensusnya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang bahwa ini dilarang dan tidak diizinkan. Dan hal yang sama berlaku untuk yang kedua juga, bahwa selama menstruasi dan selama pendarahan setelah melahirkan tidak diizinkan untuk melakukan hubungan suami istri pada saat itu. Dan saya ingin membuatnya jelas, suami istri dapat memiliki keintiman dalam arti dapat berpegangan tangan, saling mencium, dapat menikmati satu sama lain dalam segala cara kecuali untuk melakukan hubungan suami istri. Kecuali untuk melakukan hubungan suami istri. Itulah yang berlaku untuk yang pertama dan yang kedua. Mereka dapat menikmati satu sama lain dalam segala hal kecuali untuk melakukan hubungan suami istri pada saat itu. Lalu nomor 3 kita katakan, seseorang seharusnya tidak kotor. Tidak kotor. Apa yang dimaksud dengan pedoman umum ini? Pedoman umum ini mencakup 2 hal yang utama. Nomor 1 adalah cara kita berbicara satu sama lain. Sebagai contoh, dalam budaya kita ada budaya menggunakan bahasa kasar saat melakukan hubungan suami istri. Ini tidak diizinkan dalam Islam. Menggunakan kata-kata buruk dan mengutuk. Bahkan ketika seseorang melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, ini bukan cara yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi sebaliknya ada tingkat kemanusiaan dan tingkat martabat yang perlu dijaga. Dan ini adalah sesuatu yang ditinggalkan bagi non-muslim dan tidak ada hubungannya dengan Islam. Dan Anda akan melihat ini bahwa ini seperti salah satu penyakit dari menonton pornografi, yaitu Anda mulai mengembangkan budaya keintiman yang tidak diizinkan dalam Islam. Kemudian Anda melihat begitu banyak sehingga seseorang mulai berpikir, ini adalah cara keintiman dalam pernikahan seharusnya. Ini adalah cara keintiman dalam pernikahan seharusnya. Terkait dengan poin ketiga ini, prinsip ketiga ini juga adalah bahwa seseorang tidak boleh menjadi kotor. Anda akan melihat lagi dalam budaya barat, mereka akan menggunakan sejumlah produk yang tidak bisa dikatakan tidak higienis. Mereka adalah hal-hal yang tidak higienis. Saya tidak akan memberi Anda penjelasan tentang hal itu. Jika Anda tahu, berlindunglah kepada Allah agar Anda tidak pernah menemukan seseorang yang menginginkan hal-hal seperti ini. Jadi, itulah jenis hal yang harus Anda hindari. Kemudian hal keempat adalah Anda seharusnya tidak boros. Bahwa Anda seharusnya tidak boros. Dan ini adalah sesuatu yang Anda akan temukan dalam buku keagamaan. Bahwa ada beberapa hal yang diperbolehkan dalam keintiman dan ada hal yang tidak diperbolehkan. Maka muncul pertanyaan, apakah Anda diizinkan menggunakan makanan saat berhubungan intim? Dan jawabannya adalah iya, selama Anda mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi sebagai contoh, saya akan menyebutkan nama-nama makanan. Anda tentukan apa yang akan dilakukan. Jadi ketika berbicara tentang saus coklat, krim kocok, Anda berbicara tentang hal-hal semacam itu, ini adalah hal-hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan digunakan. Tapi pada saat yang sama kita tidak boleh boros.
Seseorang seharusnya tidak hanya menggunakan hal ini dan kemudian membuangnya begitu saja, tapi sebaliknya Anda seharusnya mengonsumsinya dan tidak boros. Itu adalah pedoman umum. Sekarang mengapa saya menyebutkan hal ini? Bahwa sebagai umat Islam perlu ada ruang aman. Anda akan melihat bahwa ketika seseorang memiliki pertanyaan, mereka tidak akan nyaman untuk bertanya pada imam, tidak akan ingin berbicara dengan teman yang mereka lihat di masjid. Perlu ada ruang aman. Dan satu hal yang tidak kita inginkan adalah orang-orang pergi ke internet dan mencoba untuk mencari tahu apakah seharusnya saya menggunakan ini atau tidak. Mereka tidak memiliki tingkat moralitas dan etika yang diperlukan oleh seorang muslim. Jadi saya ingin memberi Anda pedoman umum mengenai apa yang diizinkan dan apa yang tidak. Dan alasan mengapa saya mengangkat ini, karena salah satu tingkat frustrasi terbesar adalah karena adanya keintiman yang tidak pantas ini. Orang tua mereka telah menjodohkan anak-anak mereka. Mereka berkata, anakku, Anda sekarang resmi menikah, carilah tahu sendiri bagaimana caranya. Anak laki-laki dan perempuan yang belum pernah memiliki pasangan, dia seperti apa yang harus kita lakukan? Kemudian mencoba membaca buku-buku oleh tokoh seperti Ibnu Hazm dan ulama masa lalu. Dan mereka bilang, apa sih ini? Seperti mekanika? Atau apa? Sangat sulit. Dan itulah mengapa ini perlu dibahas dengan remaja dan dewasa muda yang akan menikah dengan cara halal dan dengan cara yang matang. Itulah pedomannya. Sekarang dalam hal intim sebenarnya saya ingin menjelaskan perbedaan antara intim seorang pria dan seorang wanita. Dari seorang pria, jika kita paham apa yang kita tahu, dia sangat berorientasi pada tujuan, benar? Sangat berorientasi pada tujuan. Sedangkan wanita sangat berorientasi pada pengalaman. Jadi bagi pria, itu tentang menyelesaikan tugas dan menyelesaikan tugas tersebut yang akan memberinya kenikmatan yang paling besar dan dia akan selesai. Sedangkan dari sudut pandang wanita, ini bukan tentang penyelesaian, tetapi tentang pengalaman itu sendiri. Dan inilah yang ingin saya bagikan. Perbedaan yang sangat penting di sini akan ada untuk suami dan istri ketika mereka menikah. Akan ada saat di mana seorang pria perlu memenuhi keinginannya, seorang pria akan perlu memenuhi hasratnya, dan seorang wanita akan seperti, ayo kita pergi makan malam dulu, ayo kita nyalakan lilin, ayo kita dengarkan beberapa nasyid. Dan pada bagian luar dia bersikap sopan, tapi di dalam dia seperti, ini bukan yang saya butuh sekarang. Saya baru saja mengalami beberapa fitnah dan saya perlu memenuhi hasrat saya. Wanita perlu menyadari, saat itu dia tidak dalam suasana hati untuk pengalaman intim, hanya perlu memenuhi hasratnya. Pada saat yang sama, dari perspektif pria, dia tidak bisa menjadi rakus dan egois dan berpikir ini adalah cara intim yang selalu akan terjadi. Ada waktu untuk menerima, tapi juga ada waktu untuk memberi. Jadi dari waktu ke waktu, ya, Anda harus memenuhi hasrat Anda, tapi saat yang sama Anda juga ingin memastikan memberi kepada pasangan Anda juga. Anda ingin memastikan bahwa Anda memberi kepada pasangan Anda juga. Dan ini adalah sesuatu yang akan Anda pelajari untuk dibicarakan satu sama lain, dialami bersama dan berkembang bersama. Dan saya tidak bisa cukup menekankan pentingnya berkomunikasi dalam hal ini. Banyak dari suami dan istri mengalami masalah dalam hubungan intim mereka, tapi mereka berpikir masalah ini akan tetap dipendam. Kami tidak akan membicarakannya, tidak akan melakukan apapun, hanya akan terus hidup seperti ini. Pada akhirnya mencapai titik puncak, masalah tidak selesai dan hubungan akhirnya merenggang. Jadi sangat penting bagi suami dan istri untuk sepakat di antara mereka bahwa kita mungkin tidak tahu banyak tentang hubungan intim saat kita menikah. Tapi sekarang kita sudah menikah, Allah telah menjadikan kita halal satu sama lain. Mari kita nikmati pengalaman ini dan mari kita juga belajar tentangnya. Jadi jika ada sesuatu yang Anda suka, beritahu pasangan Anda. Jika ada sesuatu yang Anda tidak sukai, beritahu pasangan Anda. Daripada menyimpan perasaan itu di dalam dan menekan emosi tersebut, hadapi mereka dengan jujur, dan itu akan membuat segalanya lebih mudah. Daripada meninggalkan pasangan Anda berasumsi, apakah tahu apa yang disukai dan yang tidak disukai pasangan saya? Bicaralah padanya, jujur padanya, tapi juga beretika dan bermoral dalam mengatakannya, bahwa tidak perlu berkata kasar dan berbicaralah dengan bijak dan manusiawi, serta berbicara tentangnya dengan cara yang dewasa.